Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Alhamdulillah, dengan kudroh dan iradah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hadit makalahnya, kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah. Sebuah haru, Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan yang luar biasa. Kenapa? Karena hadis sahih menceritakan bahwa 14 abad yang lalu, 1400 tahun ke belakang, Rasulullah SAW hanya sekali melaksanakan sholat gerhana. Itulah mengapa para ulama bersepakat tentang tata cara kaifiat sholat gerhana, walau pada kenyataannya ada beberapa riwayat yang berbeda. Maka alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan syariat yang hanya sekali Rasulullah lakukan itu. Bahkan mungkin di antara ikhwatu iman ada yang sudah 2 kali, 3 kali, bahkan puluhan kali mungkin sejak di madrasah dahulu bersama guru ngaji kita masing-masing. Maka mudah-mudahan momentum ini menjadi pengingat bagi kita semua betapa Allah sangat menyayangi kita, karena para ulama menggambarkan bahwa di antara kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu melaksanakan ibadah, berkumpul dengan orang-orang ahli ibadah, melihat keluarganya, keturunannya senantiasa beribadah. Itulah di antara hakikat kebahagiaan hidup. Ikhwatu iman rahimakumullah, mudah-mudahan setiap apa yang ada di sekeliling kita menjadi saksi di hadapan Allah kelak. Saya takjub dengan semangat Bapak Ibu sekalian di tengah kesibukan, teringat terhadap sebuah hadis yang diriwayatkan kalau tidak salah oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Dia mendatangi seorang sahabatnya yang pekerjaannya itu menggembala domba atau menggembala kambing. Dia berkata kepada sahabatnya, apabila engkau sedang berada di tengah-tengah domba, di tengah-tengah kambingmu, di tempat engkau menggembala, kemudian datang waktu sholat, kata Abu Sa'id Al-Khudri, maka azanlah dengan suara sekencang-kencangnya. Padahal kita tahu ikhwatu iman, dia sendiri gitu, tidak ada orang lain. Tapi kata Abu Sa'id Al-Khudri, azanlah sekencang-kencangnya. Kenapa? Karena sesungguhnya pohon yang ada di sampingmu, batu yang ada di sampingmu, mereka akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Sa'id menegaskan bahwa apa yang aku ungkapkan ini adalah berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan bermaksud menyamakan dengan penggembalaan domba ya. Tapi intinya adalah semangat beribadah di tengah kesibukan itu. Maka mudah-mudahan setiap apa yang kita perjuangkan, apa yang kita korbankan menjadi catatan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatu iman, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di antara ayat di dalam Al-Quran menggambarkan tentang fenomena bulan, matahari. Dikutip dari Al-Quran di antaranya surat Fussilat ayat 37 dan 38. Sesungguhnya kalau kita periksa dalam tafsir, para ulama itu mengelompokkan ayat demi ayat itu satu tema. Termasuk Fussilat ini Bapak Ibu, kalau kita cek di tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Munir, Wahbah Az-Zuhaili dan tafsir yang lainnya, itu dikelompokkan dari ayat 37, 38, 39, 40. Maka ini menjadi ilmu bagi kita semua bahwa satu ayat dalam Al-Quran itu tidak berdiri sendiri,
tentunya berkaitan dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Begitu pula satu surat tidak berdiri sendiri, tapi ada kaitan surat sebelumnya dan surat sesudahnya. Para ulama mengistilahkan dengan munasabah. Ada munasabah ayat, ada munasabah surah atau munasabah surat, kesesuaian. Nah, karena berhubung keterbatasan waktu, dengan singkat saya akan sedikit gambarkan Fussilat ayat 37 dan 38. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi," dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Min di sini kata para ulama min ba'diyah. Artinya apa ya iman? Sebagian dari. Artinya banyak tanda-tanda kekuasaan Allah dan sebagiannya di antaranya tanda apa kata para ulama? Wahba Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Al-Qurtubi dan lain sebagainya. Tanda apa yang dimaksud? Tanda kemahaesaan Allah. Jadi setiap tanda yang digambarkan dalam Al-Quran adalah tanda yang hanya Allah yang bisa melaksanakan. Kalau kita mendengar khutbah nikah, biasanya ayat mana yang suka dikutip oleh para khotib? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Hanya Allah yang bisa menampakkan tanda-tanda kekuasaan seperti itu. Apa? Menjadikan makhluk berpasang-pasangan. Nah, di sini tanda kekuasaan Allah yang lainnya adalah wa min ayatihi. Di antara tanda kekuasaan Allah itu al-lailu, adanya malam, wan naharu, adanya siang. Dalam sebuah hadis ikhwatu iman dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah tentang kesaksian berbagai makhluk Allah kelak di padang mahsyar. Kalau kita baca tentang episode demi episode dalam perjalanan kita di padang mahsyar, panjang sekali waktu itu. Di antaranya ketika malam datang dan ketika siang datang, mereka berkata, "Ana khalqun jadid." Aku adalah makhluk yang baru. Wahai manusia, aku adalah makhluk yang baru. Isilah aku dengan kebaikan, maka aku akan menjadi saksi bagimu di akhirat kelak. Begitu pula ketika engkau mengisiku dengan kejahatan, aku akan menjadi saksi bagimu. Aku adalah makhluk yang baru, aku akan pergi dan tidak akan bertemu lagi dengan kalian. Artinya ikhwatu iman, kalau sekarang hari apa Bu? Selasa, maka Selasa ini bukan Selasa yang kemarin dan berbeda dengan Selasa yang akan datang. Dan Selasa ini akan menjadi saksi di hadapan Allah. Maka Allah menegaskan dalam ayat ini, tanda-tanda kekuasaan Allah diantaranya adanya siang, adanya malam, wasyamsu, adanya matahari, wal qomaru, adanya bulan. Di mana Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah ini memiliki beberapa manfaat. Di antaranya yang pertama, manfaat adanya matahari dan bulan, adanya siang dan malam. Yang pertama, kita ambil manfaat bulan. Manfaat bulan itu yang pertama diantaranya adalah sebagai satelit bumi. Tentunya Bapak Ibu lebih paham tentang hal ini. Bagaimana Allah menciptakan bulan itu senantiasa mengikuti bumi. Sampai para ulama mengatakan bahwa ketika siang itu bulan bukan tiada, tapi cahayanya terkalahkan oleh matahari. Makanya di dalam Al-Quran, kalau Allah menggambarkan cahaya matahari dengan ungkapan diyaun, kalau cahaya bulan dengan ungkapan nurun, jamaknya anwarun. Kenapa? Karena matahari itu diyaun, benda langit yang memiliki cahaya sendiri, sumber cahaya. Tapi bulan nurun adalah benda langit yang memiliki cahaya karena ada pantulan dari matahari. Dalam sebuah nasihat pepatah Arab, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Tidak dikatakan al-ilmu diyaun, tapi al-ilmu nurun. Kenapa? Karena seseorang berilmu itu pantulan dari orang lain. Tidak ada seseorang yang lahir ke bumi langsung berilmu, langsung hebat.
langsung soleh. Semua juga pantulan dari orang lain. Artinya apa? Ketika seseorang tidak mau menjadi bulan bagi yang lain, tidak mau menerima pantulan cahaya dari orang lain, maka selamanya dirinya akan mengalami gerhana, gelap. Kenapa? Karena tidak merendahkan diri untuk menerima cahaya dari orang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, la tasjudu lisyamsi, janganlah kalian sujud kepada matahari, walalil qamar, jangan pula kepada bulan, wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna, tapi sujudlah kalian kepada Allah yang menciptakan seluruhnya. Ada ulama yang mengatakan khalaqahunna itu kembali kepada bulan dan matahari, ada yang mengatakan kepada bulan, matahari, siang, malam. Unik iwatu iman. Ketika Allah menciptakan siang dan malam, ada sebuah pertanyaan kan dari orang-orang jahiliyah dulu. Muhammad itu katanya tukang bohong. Kenapa tukang bohong? Karena mengatakan bahwa adanya surga dan neraka. Sedangkan surga dan neraka digambarkan seperti surga luasnya seluas langit dan bumi. Terus di mana katanya tempatnya neraka kalau seperti itu? Katanya surga seluas langit dan bumi atau kehabisan tempat untuk neraka. Maka di antara jawaban Rasulullah, ketika datangnya siang maka kemanakah malam? Itu jawaban yang luar biasa iwatu iman. Sesuatu yang perlu menjadi ketauhidan bagi kita semua. Satu tempat tapi bisa mengalami dua fenomena yang berbeda. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, sujudlah kepada Allah yang menciptakan mereka semua. In kuntum iyyahu ta'budun, jika keadaan kalian hanya kepadanya saja beribadah. Hal ini ditegaskan karena orang-orang jahiliyah menganggap bahwa matahari, bulan ini memiliki manfaat yang banyak. Tadi bulan diantaranya sebagai satelit bumi, yang kedua mengatur pasang dan surutnya air laut karena adanya gravitasi bumi. Kemudian yang ketiga mengatur waktu, adanya bulan, adanya hari, adanya jam, itu diatur oleh perputaran matahari, bulan, dan bumi itu sendiri. Nah, besarnya manfaat itu menjadikan manusia terlena. Wah, mungkin ini yang berhak kita sembah. Siapa contoh kasusnya ya iman? Nabi Ibrahim kan? Ketika Nabi Ibrahim kesal dengan umatnya menyembah berhala, Nabi Ibrahim berpikiran, saya harus cari yang lebih hebat dari berhala-berhala, patung-patung yang mereka sembah. Maka ketika malam datang tiba, Nabi Ibrahim melihat bintang yang begitu banyak, bintang yang begitu terang. Kata Nabi Ibrahim, inilah Tuhanku. Tapi ketika bintang itu hilang, menjelang pagi, Nabi Ibrahim berkata, digambarkan di dalam Al-Quran, aku tidak suka yang tenggelam. Kemudian hari kedua, Nabi Ibrahim menunggu, datang waktu sore, datanglah bulan. Kata Nabi Ibrahim, nah ini lebih besar, mungkin inilah Tuhanku yang berhak aku sembah. Tapi ketika bulan hilang, apa kata Nabi Ibrahim? Aku tidak suka yang tenggelam. Besoknya Nabi Ibrahim melihat matahari, nah ini yang lebih besar katanya, terang luar biasa. Tapi ketika matahari tenggelam, kata Nabi Ibrahim, aku berlepas diri dari apa yang mereka sembah. Jadi yang pertama, Nabi tidak suka dengan yang tenggelam. Yang kedua, Nabi melihat bahwa apa yang mereka sembah itu sesuatu yang diciptakan. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim berlepas diri dari apa yang disembah oleh kaum jahiliyah ketika itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membimbing Nabi Ibrahim untuk menyembah Allah. Nah, tidak mustahil iwat iman ketika tanpa ilmu sesuatu yang dianggap hebat bisa disembah. Disinilah pentingnya ketauhidan, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Selanjutnya, dalam ayat ke-38, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ini juga iwatu iman berdasarkan kesepakatan para ulama, tidak ada yang berbeda, bahwa Fussilat ayat 38 ini termasuk ayat sajdah. Bisa dicek nanti pada mushaf masing-masing, itu ada tandanya, as-sajdah. Apa kata Allah? Fa inistakbaru, maka jika mereka menyombongkan diri,
Apa bentuk kesombongan diri mereka, orang kafir, orang musyrik itu? Menyembah selain Allah, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang. Falladzina inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan nahar. Maka ketahuilah mereka para malaikat. Jadi membandingkan yang lebih hebat lagi dari bulan, dari bintang, dari matahari, apa? Para malaikat. Kata Allah, mereka para malaikat saja bertasbih memahasucikan Allah. Bil-laili wan nahar. Tasbihnya malaikat itu siang dan malam. Padahal digambarkan diantaranya iman, malaikat Jibril saja ketika menampakkan wujudnya yang asli, apa kata Nabi? Bumi ada di telapak tangannya. Dalam riwayat yang lain, bumi ada di salah satu sayapnya Jibril. Makanya dalam memaknai ketika Nabi dipeluk ya di Gua Hiro itu kan para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dengan wujud manusia, ada yang mengatakan dengan wujud asli malaikat Jibril ketika mengatakan Iqra. Lalu Nabi menjawab ma'ana biqari'in. Itu luar biasa tegangnya ketika itu Nabi Muhammad SAW. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala membandingkan dengan yang lebih mulia lagi. Kalau kalian tidak mau menyembah Allah, malah menyembah makhluk-makhluk Allah, ingatlah bahwa malaikat saja menyembah kepada Allah siang dan malam. Wahum la yas'amun, sedangkan mereka tidak jemu. Ikhwatu iman, maka dari ayat ini para ulama diantaranya Ibnu Khuwaizimandad mengatakan inilah diantara dalil disyariatkannya sholat gerhana. Menurut Imam Al-Qurtubi, sholat gerhana itu disyariatkan melalui hadis riwayat Bukhari Muslim. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi sedikit pelajaran bagi kita semua. Betapa maha hebatnya Allah. Dengan segala makhluk yang Dia ciptakan, tidak ada satupun yang bermanfaat. Terakhir ikhwatu iman, setiap makhluk Allah itu dikasih chip, dikasih program untuk berterima kasih. Tidak ada satupun makhluk Allah yang tidak berterima kasih. Contohnya pohon, dia punya daun, daunnya jatuh berterima kasih kepada tanah, lalu tanah menjadi subur. Tanah berterima kasih, lalu tanah itu menyimpan air, air diserap lagi kepada pohon, terus seperti itu. Maka kita sebagai manusia lebih layak untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.